Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Isinya demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diteguhkan, diingatkan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saat ini di antara kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang bingung dengan harus melakukan A atau B, C atau D begitu ya. Selama itu sesuatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah itu bagian dari cara Tuhan untuk menolong kita terlibat dalam pekerjaan baik yang Tuhan rancang untuk hidup kita. Tetapi jika saat ini justru kita cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat karena hati kita yang tidak atau sedang kacau, sehingga dari sini kita diteguhkan untuk melakukan pertobatan dalam arti sadar bahwa hidup kita ini seharusnya karena anugerah Tuhan, merasakan karya keselamatan Tuhan, seharusnya harus menikmati betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita, yang kita sebelumnya mungkin karena keduniawian kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Justru Tuhan menuntun kita untuk memaknai hidup ini dengan cara yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menghargai anugerah keselamatan yang Ia berikan, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam pikiran, hati, serta perbuatan kita itu pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk kita dan kita mau hidup di dalamnya. Semoga salah satu pekerjaan baik yang mau kita rancang dalam konteks situasi yang kita hadapi saat ini, baik pandemi, bahkan kondisi tempat-tempat tertentu yang kita tahu mereka tergenang banjir, dan bersyukur Kespel ataupun Bapak Ibu yang sudah menggerakkan untuk kita mau terlibat dalam pekerjaan baik menolong sesama kita, dapat kita lakukan bersama-sama dalam terang cinta kasih Tuhan. Mari kita lakukan pekerjaan baik di keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.